Kementerian Agama Kemenag mencatat jumlah pesantren di Indonesia hingga April 2022 sebanyak 26.975 dengan 2,65 juta santri. Jumlah pesantren paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 8.343 unit. Kedua ditempati Provinsi Banten dengan 4.579 pesantren. Ketiga, Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.452 pesantren. Dengan potensi tersebut, pesantren dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Pemerintah sejak tahun 2020 mencanangkan program akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas yang diharapkan mendorong kebangkitan UMKM halal dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan lembaga keuangan syariah pesantren dan pengembangan kewirausahaan santri-santripreneur. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang memiliki posisi strategis, yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat oleh pesantren dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan praktik kerja lapangan, penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat, pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga mikro, kecil, dan menengah, pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat, pemberian pinjaman dan bantuan keuangan, pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu, dan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri atau pengembangan program lainnya. Jadi ada kepentingan, ada keinginan besar dari Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, agar pesantren itu mandiri, lebih khusus adalah mandiri secara ekonomi. Agar pesantren berdaya secara ekonomi. Ketika mereka mandiri secara ekonomi, tentu pesantren akan bisa menjadi salah satu stakeholder penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini sebenarnya salah satu kepentingannya. Nah, harapan kita pesantren salah satu mandatori itu, pesantren ini menjadi fungsinya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ketika ekonomi pesantren ini kuat, mereka bisa melakukan pemberdayaan dan mengajak masyarakat sekitar di desa atau di kecamatan bahkan di kabupaten tersebut untuk bisa terlibat secara ekonomi. Kemandirian pesantren merupakan salah satu program prioritas yang diusung oleh Kementerian Agama. Program yang dimulai sejak 2021 dengan 105 pesantren sebagai prototipe, kemudian dilanjutkan pada 2022 menargetkan 500 pesantren. Pada tahun 2024, program ini akan menerapkan model kemandirian pada 5.000 pesantren. Nah, harapannya apa? Harapannya ada sustainability, ada pengkaderan juga gitu. Karena memang visi kami juga mewujudkan pesantren yang memiliki kemandirian ekonomi berkelanjutan. Jadi bukan hari ini saja gitu, bukan tahun ini saja. Nah, makanya kami dalam roadmap itu setelah mereka 1 tahun menjalankan usaha atau bahkan karena sudah punya usaha tadi ya, itu kami dorong pesantren ini untuk memberi 3 pilihan. 1 bisa membuat CV kalau yang belum, 2 membuat PT, dan yang ketiga koperasi. Ini juga dalam rangka apa? Memisahkan antara kekayaan pesantren dengan kekayaan kiai gitu loh. Karena ini problem tersendiri nih di dunia pesantren ini. Kan lagi-lagi sejak awal tadi ya itu kan miliknya kiai gitu kan. Nah, terus mau dipisahkan gimana gitu. Nah, tapi kami juga ingin lah bahwa ke depan karena kiai juga punya anak gitu ya, yang tidak satu boleh jadi kan. Nanti ke depan juga mungkin perlu dibagi gitu kan. Nah, ini bagaimana yang ekonomi pesantren ini itu dia menjadi penopang yang utama gitu. Kemandirian ekonomi pesantren memberikan ruang luas kepada pesantren untuk menjalankan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan maupun penggerak ekonomi kerakyatan melalui berbagai model permodalan dan usaha. Menurut saya pihak pesantren ya dan juga pendidikan institusi pendidikan keagamaan kita ya ini sekarang hari ini memiliki peluang yang sangat besar ya untuk mengembangkan kompetensi baru ya, mengembangkan kompetensi-kompetensi baru yang dimana di situ mereka memiliki keahlian gitu ya.
Jadi modal dasarnya sudah punya ya, yaitu kemampuan ilmu agama ya, ilmu fikih ya, syariah yang kuat yang dalam ya. Selain program kemandirian pesantren yang dipelopori oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah giat menggencarkan kemandirian ekonomi pesantren melalui program One Pesantren One Product OPOP. Pengembangan yang kita sebut dengan OPOP, One Pesantren One Product. Ini tentu atas dasar pertimbangan bahwa daerah-daerah ini memiliki potensi yang cukup luas, cukup besar dalam pengembangan ekonomi pesantren. Karena kalau kita baca profil dari sebuah pesantren, itu kan dia menjadi sebuah subkultur sendiri ya, subkultur yang membangun subkultur sendiri yang lalu dia memang menjadi sebuah landscape ekonomi yang memiliki kemudian atau menjadi sebuah ekosistem. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia melihat potensi ini. Pada pertengahan Desember 2018, Pemprov Jabar meluncurkan program One Pesantren One Product atau OPOP sebagai salah satu wujud kemandirian pesantren dalam kegiatan ekonomi. Pesantren sebagai model pendidikan berbasis komunitas kini menjadi wadah pengembangan kewirausahaan. Pada tahun 2020, Kementerian Agama melakukan survei kepada 30.000 pesantren. Hasilnya, sekitar 85% atau 6.000 pesantren telah memiliki unit usaha mulai dari 1 hingga 5 unit usaha. Pesantren telah melakukan kewirausahaan dan mandiri secara ekonomi. Hal tersebut mendorong para kepala daerah untuk semakin memajukan pesantren dan menjadikan pesantren sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui program One Pesantren One Product. Pemerintah Provinsi Jawa Barat program One Pesantren One Product OPOP sejak pertama kali digelar pada pertengahan Desember 2018 hingga 2021 telah mencatat 2.574 mengikuti program OPOP. Provinsi Jawa Barat telah mengaplikasikan program One Pesantren One Product sebagai salah satu pilar penting kemandirian pesantren. Citra pesantren dulu sebatas sekolah keagamaan yang kurang mandiri. Kini mulai sirna dengan hadirnya unit usaha dalam berbagai bentuk. Ada beberapa hal yang menjadi daya ungkit ekonomi Jawa Barat, pariwisata, UMKM, BUMDes, satu desa satu produk, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk di situ OPOP. OPOP itu kebanyakan di pesantren itu kebanyakan di kampung. Jarang pesantren di kota. Kalau ekonomi pesantren itu maju, maka ada efek domino, yaitu ekonomi masyarakat sekitar juga terbantu. Bisa menjadi supplier ke pondok pesantren tersebut. Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem kompetisi untuk menyeleksi pesantren-pesantren yang berhak mendapatkan pendanaan OPOP. Program OPOP di Jawa Barat dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Untuk level kecamatan, bantuan permodalan berkisar antara 30 hingga 35 juta rupiah naik ke level kabupaten kota. Bantuan yang didapat bernilai antara 60 hingga 70 juta rupiah. Sedangkan untuk level provinsi, bantuan permodalan dapat mencapai 400 juta rupiah per pesantren. Jadi program kita diawali 2019 itu sampai dengan sekarang baru 2.574 ditambah tahun ini 270 ya.
Jadi nanti masih ada PR tahun depan terakhir ya, 2023 maaf, bukan 2024, kan 2024 Pak Gubernur sudah selesai kan. Itu sekitar 2160. Jadi tahun depan lebih berat lagi sebetulnya pola kita, tapi keberhasilan program ini sudah kelihatan sebetulnya di tahun ini gitu kan. Di tahun 3 tahun terakhir alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama bagaimana mengevaluasi bersama dengan Universitas Unpad ya, jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis. Itu juga sudah kelihatan berapa upaya entrepreneur tumbuh, berapa usaha jadi tumbuh, berapa kelembagaannya jadi tumbuh. Ya, sebetulnya kompetensi yang dilaksanakan oleh UPT P3W lebih pada pelatihan dan magang untuk wirausaha di pondok pesantren. Jadi kita memberikan semacam pemagangan kepada pesantren role model, yang artinya pesantren-pesantren sudah mandiri. Itu mereka membagikan pengalaman, ya, kemudian juga bagaimana mereka memanage usahanya, ya, meningkatkan kapasitas usaha dan juga pengembangan usaha atau wirausaha di pondok pesantren ini supaya bisa ditularkan kepada pesantren-pesantren yang mengikuti kegiatan One Percent Product ini. Adalah Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Pesantren yang berdiri sejak awal 1993 berawal dari usaha jasa cuci baju atau laundry bagi para santri. Kini berhasil melakukan pengembangan produk usaha. Kemajuan usaha ini makin diperkokoh dengan keberhasilan Ponpes Al-Muhajirin meraih gelar juara OPOP Jabar pada tahun 2019 dan menjadikannya sebagai pusat pelatihan dan pengembangan usaha bagi Ponpes lain. Usaha yang sudah dijalankan di Al-Muhajirin pertama adalah Al-Muhajirin Mart. Kedua, pencetakan takodum. Ketiga, laundry. Keempat, pembuatan roti, produksi mineral, kemudian juga fotokopi dan ATK. Ditambah sekarang ini ada usaha di bidang pertanian, yaitu penanaman lengkeng, alpukat, petai, kemudian manggu, dan lain sebagainya di atas tanah 5 hektar. Kisah serupa dimiliki oleh Pondok Pesantren Miftahul Khoir Bandung yang telah memiliki usaha sablon sebelum mengikuti OPOP. Berbekal keberhasilan menjadi juara kedua program OPOP tingkat provinsi pada tahun 2021, Ponpes mendapatkan bimbingan dan pelatihan serta permodalan sebesar 150 juta rupiah. Kini usaha Ponpes Miftahul Khoir Bandung berkembang pesat. Nah, kita alokasikan untuk jadi tempat usahanya dibesarin, gitu. Tempat usahanya dibesarin, yang tadinya cuma 1 tingkat sekarang jadi 2 tingkat. Yang tadinya tidak punya mesin jahit sekarang punya mesin jahit. Yang tadinya fokus di satu bidang sablon saja sekarang punya jahitnya, punya mesin steamnya, punya mesin cuttingnya, meja cuttingnya. Kemudian kita punya satu produk keunggulan yang tadinya cuma sablon kan. Kita punya produk unggulan kita baju fashion anak gitu, alhamdulillah. Nah, sampai saat ini alhamdulillah usaha kami berjalan seperti itu. Selain itu, berkat OPOP juga kami jadi dikenal oleh pesantren-pesantren yang lain, yang akhirnya pesantren yang mengenal kami punya usaha home industry, mereka order baju kita gitu. Mereka order baju, seragam pesantrennya, alma maternya. Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih ada sekitar 17
yang sudah kerjasama itu antara pesantren ya, antara pesantren. Sedangkan kalau misalkan antara luar itu dari alumni, dari masyarakat setempat, ibu-ibu, seperti itu aja Kang. Keberhasilan program One Pesantren, One Product juga berlangsung di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pesantren terbanyak ketiga di Indonesia, yakni 4.452 unit yang tersebar di 38 kabupaten. Program OPOP yang dilaksanakan oleh pesantren di Provinsi Jawa Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pondok pesantren terbesar ketiga di Indonesia, yakni sejumlah 4.452 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Kekuatan tersebut mendorong Pemprov Jatim meluncurkan program One Pesantren One Product pada tahun 2019 sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dengan melahirkan pelaku wirausaha dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Jawa Timur dalam hal ini memang memilih pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang diharapkan mampu menjadikan pondok pesantren sebagai agen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Timur banyak sekali contoh pondok pesantren yang terbukti mampu memberdayakan masyarakat sekitar pesantren. Kalau kita lihat ya, yang pertama dari sisi kelembagaan, itu pada tahun 2018 itu hanya ada 110 koperasi pondok pesantren. Namun pada tahun 2021 itu sudah terjadi peningkatan, ada kurang lebih 370 koperasi pondok pesantren. Jadi ada peningkatan. Kemudian ada juga yang tidak membentuk kopentren. Mereka ada mempunyai lembaga lain, yaitu 180 badan usaha lainnya. Kemudian ada juga 550 UMKM dari alumni pesantren. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, itu SDM yang profesional itu belum ada. Namun pada tahun 2021, alhamdulillah di sini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, khususnya untuk pengelola usaha di pondok pesantren itu menjadi 785 orang. Kemudian untuk alumni pondok pesantren sendiri yang sudah berwirausaha itu ada 550. Kemudian untuk santri yang berwirausaha itu kurang lebih ada 112.116. Kemudian dari sisi pemasaran itu ada peningkatan offset yang mana ini pada tahun 2018 itu hanya 1,056 triliun. Kemudian pada tahun 2021 itu meningkat menjadi 4,798 triliun. Kemudian dari sisi pembiayaan itu ada juga peningkatan aset yang mana pada tahun 2018 itu ada kurang lebih 796 miliar dan pada tahun 2021 itu kurang lebih ada 3,92 triliun. Dari sisi peningkatan kemandirian ini ada kontribusi kopentren kepada Ponpes itu rata-rata sudah di atas 30% sampai dengan kurang lebih 60% ya. Itu kontribusinya terhadap pondok pesantren sehingga mereka bisa melakukan biaya pembiayaan untuk pendidikan itu lebih banyak ditopang oleh dari hasil kegiatan produksi yang mana ini membebaskan biaya dari pendidikan untuk para santri. Ya, produk unggulan yang ada di kita banyak sekali, baik dari sisi produk makanan minuman, kemudian dari sisi kia juga ada. Bahkan di antara koperasi pondok pesantren ini juga sudah ada yang melakukan kegiatan ekspor.
Contohnya kalau kita lihat dari Promosda, itu mereka juga sudah melakukan ekspor ke Jepang maupun ke Australia. Di bawah pimpinan Muhammad Nurul Arifin Al-Fakiri atau populer dikenal dengan Kiai Tanjung, Pomosda mampu menjadi percontohan pengelolaan bisnis pesantren modern. Awalnya memang koperasi, kita ada koperasi tetap jalan, ada produk-produk yang bersifat UKM di koperasi. Kemudian kita juga ada CV yang ini bersifat pada wali santri yang bersifat individual gitu ya. Kemudian ada karena kita juga sudah mengembangkan ke wilayah ekspor. Ya. Kita juga melakukan buyer, pendekatan berdasarkan ke buyer, dan kita sendiri juga sudah katakanlah punya PO untuk beberapa produk, sehingga ini sudah PT. Jadi yang ada di Pomosda, Pondok Modern Sumber Daya Taqwa ini memang ada santri formal. Santri formal ini jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Terus ada santri non formal. Non formal ini kaitannya dengan Madin, Madrasah Diniyah itu. Nah, di masing-masing unit ini, pendidikan, satuan pendidikan yang ada ini juga diberikan skill. Jadi mereka yang biasanya kan yang sudah putus sekolah misalkan, nah ini nanti masuknya di Madin. Terus kemudian dilatih di sini, belajar di sini, apakah itu pertukangan, apakah itu perlasan perbengkelan, konstruksi bangunan. Nah, mereka diajarkan, ya. Begitu juga yang formal, sama itu. Jadi harapannya setelah mereka lulus dari Pomosda, mereka juga selain ilmu pengetahuan, mereka juga memiliki skill, kompetensi diri untuk bisa dikembangkan di lingkungan masyarakatnya. Pesantren lain yang juga berhasil dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas adalah Pondok Pesantren Ponpes Amanatul Ummah yang berada di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ponpes ini populer dengan usaha air minum dalam kemasan. Berawal dari keberhasilan membaca peluang bisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kebutuhan para pesantri dan masyarakat sekitar. Dalam sebulan, Ponpes Amanatul Ummah mampu memproduksi sekitar 1,7 juta liter per bulan dan berhasil meraup 5 miliar rupiah per bulan. Pabrik ini di mana memasarkan air ini? Untuk yang pertama dipasarkan adalah untuk diri sendiri, maksudnya untuk Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Karena santrinya Amanatul Ummah insya Allah kurang lebih 20.000. Ya. Itu sudah menjadi pasar tersendiri karena kita bikin air mineral sendiri, menjaga kualitas, karena bagaimanapun kalau kualitas airnya itu baik, insya Allah kecerdasan lebih baik anak-anak yang sekolah di sini. Dengan kemandirian ekonomi pesantren melalui kegiatan usaha dan berbagai inovasi produk yang dihasilkan, pesantren semakin mendongkrak nilai strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui bimbingan dan pembinaan, pengembangan kemandirian ekonomi di pesantren dalam jangka panjang dapat mengambil peran besar sebagai pelaku utama dalam industri halal pada tahun 2045.